Selamat malam pemirsa. Malam ini kita bertemu kembali di Kani Ilyas Club. Dan malam ini saya ingin mengkonfirmasi episode kami yang lalu dengan Natalius Pigai kepada orang yang disebut-sebut oleh Natalius Pigai dalam episode tersebut, yaitu Profesor Dr. Edward Omar Sharif Iyari SH. Panjang sekali namanya, jadi agak susah mengingatnya. Udah tua. Makanya coba dipanggil Edi, Pak. Edi ya? Edi. Edwardnya jadi Edi. Edi. Itu ada ceritanya itu. Kenapa? Karena dokter waktu ibu saya hamil dan mau melahirkan, kebetulan dokter ibu saya itu orang Padang. Jadi, namanya Dokter Edward Omar. Jadi ayah saya lalu mengambil nama dari situ, Edward sebetulnya. saya kira gara-gara Dr. Omar Sharif. Tanggal lahir saya sama dengan Omar Sharif, 10 April. 10 April. Ya. Ya udah pas lah ya. Pas. Ditambah Hiarie marga bapak saya itu. Marga keluarga ya, marga. Jadi tambah antik namanya, Pak. Ya. Udah panjang antik. Makanya disingkat biasa Edi aja begitu, Bang Karni. Baik, Prof. Baik, Prof. Saya kira berita yang muncul ya di media bahwa Prof mengeluarkan pernyataan bahwa yang tidak mau divaksin itu bisa dipidana 1 tahun atau denda 100 juta. Itu memang mengagetkan. Kenapa mengagetkan publik? Karena memang potensi yang akan menolak itu masih banyak. Kita sebetulnya belum berhasil mengedukasi publik bahwa ini bermanfaat untuk mereka. Bahwa ini akan melindungi mereka. Sehingga ketika kami bikin polling pendapat di ALC, itu yang mengatakan siap untuk divaksin itu cuma 16%. Yang menyatakan belum siap atau tidak siap itu 50%. 34% ragu-ragu. Jadi, Bang, kerja edukasi ini masih akan berlangsung lama atau harus dilakukan dengan sangat sangat progresif lah, supaya masyarakat tuh betul-betul udah siap untuk menerima. Nah, sehingga potensi yang pernyataan Prof yang ada di media tersebut menimbulkan kekagetan publik dan mendatangkan reaksi juga. Buktinya Pigai menolak argumen-argumen Prof. Dan juga ada somasi ya dari Egy Sujana, Profesor Egy Sujana, Atmal. Dan saya kira kalau Prof belum lihat YouTube kami dengan Natalius Pigai, saya persilakan Prof untuk menekan tombol yang lihat. Oke, kita lihat dulu ya, Bang Karni. Memang ancaman karena virus corona ada. Tapi pemerintah tidak ada keputusan resmi. Ini kan bukan urusan kampung, urusan keluarga. Ini urusan negara, harus ada national address, pernyataan presiden, dan diikuti oleh undang-undang resmi tentang situasi darurat nasional. Indonesia kalau di lockdown. Baru bisa menerapkan yang tadi pidana itu. Ultimum remedium yang tadi. Ada yang bilang, Wamen bilang ultimum remedium. Ultimum remedium itu harus dalam ruang lingkup yang sama. Ruang lingkup lockdown nasional, satu wilayah karantina, baru ditegur dulu tulisan, ada denda ringan, denda berat, baru ultimum remedium itu diterapkan dalam konteks kekarantinaan nasional. Jadi saya pikir gini aja, Pak Wakil Menteri jangan dulu ambil langkah-langkah ke depan dalam situasi krusial kalau tidak pernah menangani soal. Ya, harus belajar pengelolaan negara supaya
rakyat itu tetap terjaga, terkontrol, terpelihara di dalam pelayanan kesehatan. Oke. Ya, itu. Tapi argumen kalau dari somasi itu kan bahwa pasal yang Pak Wamen katakan tersebut itu seperti yang karantina tadi, Pigai mengatakan bahwa itu kan Undang-Undang Nomor 6 2018. Dan itu memang dinyatakan jelas-jelas bahwa itu harus keadaannya udah karantina. Dan ada orang yang menghalangi atau menolak usaha pemerintah untuk menanggulangi pandemi tersebut. Sehingga ya mereka keberatan dengan pernyataan itu. Silakan. Ya, makasih Bang Karni. Pertama-tama saya harus berterima kasih kepada Bang Karni diundang di acara Karni Ilyas Club. Karena disinilah mungkin saya meluruskan beberapa hal. Yang pertama terus terang saja Bang Karni, saya agak kecewa dengan berita yang disampaikan oleh CNN. Jadi hanya mengutip pernyataan saya tetapi tidak utuh. Jadi sebetulnya pada tanggal hari Sabtu, saya ingat itu tanggal 9 ya. Hari Sabtu tanggal 9 Januari ada webinar yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia dengan tema kesadaran berbangsa dan bernegara terkait penanggulangan wabah COVID-19. Salah satu keynote waktu itu adalah Menteri Kesehatan. Saya adalah salah seorang narasumber. Ya. Jadi saya sudah menjelaskan, dan sebetulnya ketika saya menjelaskan itu adalah bagaimana fungsi negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian kesehatan itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kalau berbicara dalam konteks hak asasi manusia berarti harus ada perlindungan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Sampai kemudian pada saat tanya jawab ada salah seorang peserta bertanya mengenai kebijakan pemerintah yang mewajibkan vaksin. Kalau kemudian ini dihubungkan dengan situasi PSBB, dengan kekarantinaan kesehatan bagaimana? Dalam konteks itulah saya menjawab pertanyaan. Jadi saya katakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan itu, kita bisa melihat di situ ada namanya pasal sapu jagat. Pasal sapu jagat itu ada pada pasal 93 bahwa setiap orang yang menghalang-halangi dan lain sebagainya, dia rujukannya kepada pasal 9. Pasal 9 itu tegas sekali Bang Karni. Pasal 9 itu terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Masih belum cukup di ayat 1, dia tegaskan lagi di ayat 2. Setiap orang wajib ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Itu pasal 9. Kita lihat di pasal 15 bahwa dalam konteks penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pasal 15 ayat 2 poin A antara lain apa? Vaksinasi. Ayat 2-nya apa? Ayat 2 poin B pembatasan sosial berskala besar. Di dalam konteks ini maka vaksin itu merupakan kewajiban. Lalu ada ancamannya di dalam pasal 93. Jadi tadi dia pasal 93, Yunto pasal 9, kemudian melihat kepada pasal 15. Jadi harus melihat itu secara utuh. Jadi kalau pertanyaannya di dalam konteks Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, maka pasti saya harus menjawab dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa saya kan di mana-mana begitu. Warga negara yang menolak vaksin bisa dipenjara. Kata bisa, kata dapat, itu kan bukan berarti harus. Karena itu saya mengatakan bahwa menolak vaksin bisa dipidana, tetapi tidak harus dipidana. Ini adalah konteks yang berbeda. Mengapa saya mengatakan bisa dipidana atau dapat dipidana? Karena memang normatifnya ada seperti itu. Tetapi apakah itu harus diterapkan? Oh, tunggu dulu. Kalau kita menerapkan itu, lalu penjara yang sudah over capacity mau ditaruh di mana lagi? Itu yang kemudian boleh nggak ya saya teruskan dengan pernyataan Pigai tadi itu. Ini Pigai keliru lagi.
bicara soal ultimum remedium, Pigai harus paham bahwa ultimum remedium itu adalah 3 pilar atau 3 landasan hukum pidana modern. Jadi hukum pidana modern itu satu, orientasinya pada perlindungan masyarakat dari kejahatan. Yang kedua adalah ultimum remedium dan yang ketiga adalah multidisipliner. Ketika berbicara mengenai ultimum remedium, itu adalah sifat dan karakteristik hukum pidana. Bahwa hukum pidana dipakai sebagai sarana yang paling akhir untuk menegakkan hukum jika sarana penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan soal lokus, dengan soal tempus. Kan tadi Pigai bilang, ini harus ada pernyataan kekarantinaan. Belajar di mana dia? Ini keliru lagi. Ya, jadi ultimum remedium itu adalah sifat dan karakteristik hukum pidana yang berpijak pada hukum pidana modern. Itu sudah sejak KUHP dibuat tahun 1800 di Tweede Kamer Negeri Belanda, itu sudah menerapkan, sudah diingatkan oleh Muderman sebagai Menteri Kehakiman Belanda waktu itu bahwa ingat, kita membuat KUHP ini harus mengingat dia adalah sebagai ultimum remedium. Jadi keliru kalau kemudian Pigai mengatakan ultimum remedium diterapkan harus melihat kekarantinaan itu berlaku nasional. Itu nggak ada hubungannya. Nah, inilah yang saya mau mengatakan juga, sebaiknya orang itu berbicara sesuai dengan keahliannya. Ya, saya nggak pernah mendengar Pigai itu ahli hukum pidana. Jadi nggak usah bicara soal hukum pidana, dia nggak ngerti. Nah, itu yang mau saya tegaskan. Jadi udah keliru tuh soal ultimum remedium. Saya bisa kuliahi 1 SKS itu. Bagaimana dengan somasi yang hampir senada juga saya lihat. Ya. Somasi dari. Jadi begini, boleh saya luruskan ya. Pers masyarakat kita itu suka menggunakan istilah yang menyesatkan. Saya kasih contoh konkret nih. Misalnya, Bang Karni tidak salah apa-apa, kemudian diseret ke pengadilan atau dipolisikan. Kan bahasa masyarakat kan adalah, oh Bang Karni dikriminalisasi. Itu keliru. Itu istilah sesat. Kriminalisasi itu apa? Kriminalisasi itu adalah istilah dalam criminal policy, istilah dalam kebijakan hukum pidana yang berarti proses untuk dan proses itu proses di DPR. Proses untuk menyatakan suatu perbuatan yang bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana, namanya kriminalisasi. Jadi kriminalisasi itu kebijakan pidana. Kriminalisasi itu di mana? Di DPR. Jadi ketika DPR merumuskan suatu rumusan perbuatan yang tadinya bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana, namanya kriminalisasi. Ini istilah yang keliru di dalam masyarakat. Yang saya kira saya sebagai akademisi harus meluruskan ini. Makanya saya tidak pernah mengucapkan istilah kriminalisasi. Kalau dipolisikan betul, Bang Karni tidak salah, kemudian dilaporkan ke polisi, itu dipolisikan benar. Tapi menggunakan istilah kriminalisasi itu salah kaprah. Karena kriminalisasi itu adalah proses penetapan suatu perbuatan yang tadinya bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana. Kalau sebaliknya, dari perbuatan pidana menjadi bukan perbuatan pidana, namanya dekriminalisasi. Dalam konteks ini, saya mau meluruskan pernyataan Egy. Keliru kalau dia menggunakan istilah somasi. Somasi itu dalam bahasa Belanda berarti teguran yang terjadi atas suatu hubungan hukum. Saya sama dia kan nggak punya hubungan hukum. Makanya itu istilah somasi digunakan dalam konteks hukum perdata. Jadi somasi adalah teguran yang lahir atas suatu perjanjian karena salah satu pihak wan prestasi. Sehingga sebelum dia melakukan gugatan, dia harus melakukan somasi terlebih dahulu. Jadi dari segi istilah saja sudah salah. Itu dari segi istilah. Yang kedua, ini juga saya mau katakan, ingat bahwa saya mengatakan yang menolak vaksin bisa dipidana, itu kan dalam seminar. Itu pendapat saya. Saya guru besar hukum pidana. Kalau saya disomasi, masa pendapat diadili? Ya kan? Itu ada asas yang berbunyi, cogitationis nemum patitur. Seseorang tidak boleh dihakimi atas apa yang ada dalam pikirannya. Jadi ketika dia berbicara soal demokrasi, saya berpendapat kok mau disomasi. Di dalam seminar, kita memiliki kebebasan akademik. Iya. Dan apalagi kalau dia merujuk kepada undang-undang karantina kesehatan. Iya. Ya, jadi keliru kalau kemudian saya disomasi. Oleh karena itu saya tidak perlu menanggapi. Pertama, saya tidak punya hubungan hukum dengan dia. Yang kedua itu saya dalam konteks seminar memiliki kebebasan akademik.
Yang ketiga, saya akan mengatakan bisa dipidana atau dapat dipidana, tetapi bukan berarti harus dipidana. Oke? Dan yang keempat, dia akan mengatakan tuh, dianggap suatu kebohongan, dianggap sebagai suatu pernyataan yang bisa pasal 421 KUHP. Itu lebih keliru lagi. Mengapa saya katakan keliru? Apa yang dikatakan dalam pernyataan somasi tersebut ya, jangankan bestandil deliknya, elementen saja tidak memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Yang disebutkan oleh Egy Sujana itu adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hoak. Hoak itu apa? Suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sementara yang saya ungkapkan itu kan adalah suatu pendapat saya. Saya memberikan kajian secara argumentatif bahwa kalau pasal ini bisa menjerat. Itu kan pendapat ilmiah saya, pendapat akademis. Saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Jadi orang sudah salah kaprah. Satu, saya menyesalkan karena pernyataan itu hanya sepotong-sepotong, sehingga apa konteks pernyataan saya itu kan tidak utuh. Yang kedua, ya karena itu kemudian hanya sepotong-sepotong, sehingga masyarakat tidak memahami. Jadi yang menimbulkan distorsi informasi itu bukan saya. Saya terus terang, Bang Karni, hari Jumat malam jam 21.00, saya sudah diwawancarai sekitar 15 menit oleh CNN. Dan saya komplain. Saya bilang, ingat loh, yang melakukan distorsi informasi ke publik bukan saya, Anda. Anda yang melakukan distorsi informasi kepada publik, Anda tidak objektif. Seharusnya Anda mengutip apa pertanyaan audiens, apa jawaban saya. Baru kemudian orang melihat utuh. Yang dilakukan oleh CNN itu dia hanya mengutip jawaban saya tanpa pertanyaan audiens. Itu yang saya sesalkan. Jadi saya tidak perlu minta maaf. Karena apa? Satu, saya tidak bersalah. Yang kedua, yang menimbulkan polemik, yang menimbulkan distorsi informasi kepada publik bukan saya, CNN, yang melakukan distorsi informasi kepada publik. Karena tidak utuh mengutip pertanyaan itu. Baik. Tapi kalau kita balik sekarang ke inti persoalannya adalah Profesor mengatakan bahwa orang yang menolak divaksinasi bisa dipidana berdasarkan Undang-Undang Karantina atau Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, khususnya pasal 93. Sekarang seandainya pasal ini benar-benar akan diterapkan, apakah memang tidak harus ada syarat bahwa sebelumnya ada pernyataan bahwa satu daerah di karantina? Nah, begini Bang, ini saya harus cerita utuh. Berawal dari pertanyaan apakah vaksinasi itu hak atau kewajiban. Ya. Nah, ini kita bisa berpegang kepada 3 undang-undang, Bang. 3 undang-undang. Kalau kita berpegang kepada Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 kalau saya tidak salah ya. Betul. Pasal 5 itu adalah hak. Setiap orang secara mandiri dan bertanggung jawab Berhak menentukan pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Ini hak. Tapi kalau kita berujuk kepada Undang-Undang Wabah Penyakit, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, coba lihat di pasal 14. Pasal 14 itu setiap orang yang dengan sengaja menghalang-halangi penanggulangan wabah penyakit menurut undang-undang ini. Kemudian dalam konteks Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, maka di situ berlakulah pasal 93 yang diyuntukkan dengan pasal 9 diyuntukkan dengan pasal 15. Maka ingat statement saya adalah yang menolak vaksin bisa dipidana, tetapi belum tentu akan dipidana. Mengapa? Kita harus paham, Bang Karni, bahwa Undang-Undang Wabah Penyakit, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, ini adalah undang-undang administrasi. Undang-undang administrasi yang diberi sanksi pidana. Ya. Karena itu selalu dalam teori dikatakan sebagai hukum pidana khusus eksternal. Hukum pidana khusus eksternal atau hukum pidana khusus yang bukan undang-undang pidana atau hukum pidana administrasi. Ketika kita berbicara mengenai hukum pidana khusus eksternal atau hukum pidana atau hukum pidana khusus yang bukan undang-undang pidana atau kita mengatakan sebagai hukum pidana administrasi, betul-betul hukum pidana itu adalah bersifat ultimum remedium.
sarana yang paling akhir untuk menegakkan hukum jika peranata penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi. Karena dia bersifat hukum pidana administrasi, maka di dalam konteks kebijakan pemerintah untuk mewajibkan setiap warga negara vaksin, sudah sepakat bahwa sanksi pidana itu tidak akan diterapkan. Dia akan melihat kepada sanksi administrasi. Oleh karena itu pengejawantahannya kita lihat masing-masing daerah membuat perda sendiri-sendiri. Misalnya perda atau peraturan gubernur atau peraturan wali kota atau peraturan bupati di DKI Jakarta ini nggak mau vaksin, ancaman maksimumnya adalah 5 juta rupiah. Tapi ada di daerah lain yang 250.000. Bahkan di tempat saya di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, gubernur sudah mengatakan bahwa tidak akan menjatuhkan pidana, tidak akan menjatuhkan sanksi, termasuk sanksi administrasi, tetapi apa? Usaha persuasif. Inilah yang ingin saya katakan bahwa kewajiban vaksin sebagai polisi pemerintah, sebagai kebijakan pemerintah, sama sekali tidak ada dimaksud untuk menerapkan sanksi terhadap warga negara. Tetapi apa? Lebih mengutamakan secara persuasif. Kalau kita berbicara secara persuasif, maka satu, harus ada sosialisasi. Ya, kemudian ada edukasi. Misalnya apa? Satu, apa tuh arti penting dari vaksin ini? Dua, apa yang akan terjadi kalau orang itu tidak mau divaksin? Tiga, bagaimana kewajiban perlindungan terhadap orang lain apabila salah satu orang yang dia merupakan bagian dari anggota masyarakat itu tidak mau divaksin. Karena apa? Ketika kita berbicara mengenai melaksanakan hak kita sendiri, ada juga kewajiban asasi untuk menghormati hak orang lain. Jadi saya selalu mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang mewajibkan vaksin itu harus dilihat sebagai upaya perlindungan masyarakat dalam konteks kesehatan. Jadi upaya yang lebih besar untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu, Bang Karni. Baik, tadi Pak Wamen sudah mengatakan bahwa menurut Undang-Undang Wabah 1984 ya. Betul. Itu mengatakan bahwa orang yang menghalangi atau ya pokoknya mengganggu lah alpa dan tidak sengaja atau apapun kena dari undang-undang tersebut dan bisa dikenakan sanksi administrasi tadi termasuk ultimum remediumnya pidana. Tapi apakah undang-undang itu tidak dianulir oleh Undang-Undang Kesehatan tahun 2009? Karena di situ dibebaskan orang untuk memilih sendiri pelayanan kesehatan untuk dirinya. Nah, ini pertanyaan menarik. Bang Karni, ketika 3 bulan atau 4 bulan COVID itu berlangsung di Indonesia, saya menulis di surat kabar harian Kompas yang bunyinya adalah daya paksa dan COVID-19. Daya paksa dalam konteks hukum pidana, Bang Karni, dibagi menjadi 3. Ada yang namanya daya paksa yang absolut, yang kedua daya paksa yang relatif, 3 yang namanya keadaan darurat. Maka pertanyaan lebih lanjut, sebetulnya COVID-19 ini termasuk yang mana? Apakah daya paksa yang absolut, daya paksa yang relatif, ataukah keadaan darurat? Depend on case. Kita nggak bisa menyamaratakan. Kita tidak bisa mengeneralisir COVID-19 ini masuk yang mana. Ketika kita berbicara dalam konteks kewajiban vaksin, maka saya mengatakan COVID-19 ini adalah keadaan darurat. Di dalam doktrin hukum pidana, Bang Karni, minimal keadaan darurat itu ada 3. 1 bencana alam, 2 huru hara, 3 wabah penyakit. Jadi selalu saya katakan, COVID-19 ini adalah keadaan darurat karena ini bukan saja epidemi,
bukan endemi tapi pandemi mendunia. Di dalam doktrin hukum pidana berlaku asas necessitatis non habet legem. Necessitatis non habet legem, di dalam keadaan darurat tidak berlaku hukum. Hukum dalam kata legem di sini bukan berarti undang-undang yang formal, tapi hukum dalam konteks necessitatis non habet legem ini berarti hak. Jadi, saya mau katakan lex generalisnya adalah undang-undang kesehatan. Vaksin adalah hak. Yeah. Tetapi ketika kita berbicara mengenai wabah penyakit sebagai lex spesialis, maka dia berubah menjadi kewajiban. Dasarnya apa tadi? Necessitatis non habet legem. Di dalam keadaan darurat tidak berlaku hukum, tidak berlaku haknya itu. Jadi bukan lagi menjadi hak, tetapi menjadi kewajiban. Oleh karena itu bukan ada pertentangan antara undang-undang wabah penyakit dan undang-undang kesehatan, tidak. Undang-undang kesehatan itu adalah lex generalis, hukum umum. Tetapi ketika masuk dalam keadaan darurat, darurat di sini apa? Wabah penyakit. Dia berfungsi sebagai lex spesialis. Sehingga dia berubah dari hak menjadi kewajiban. Baik, apakah dalam hal itu berlaku juga karena kewajiban berlaku juga sanksi? Pasti ketika kita berbicara mengenai ada kewajiban, maka di situ ada sanksi. Sanksi tujuannya apa? Untuk menegakkan hukum itu sendiri. Mengapa hukum itu harus ditegakkan dalam keadaan darurat itu? Ini ini untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Jadi ketika kita berbicara mengenai, sekali lagi, kewajiban vaksin yang sekarang sedang diterapkan oleh pemerintah, bukan dilihat pada konteks penerapan sanksinya, tetapi dalam rangka melindungi masyarakat secara keseluruhan dalam konteks pelayanan dan perlindungan kesehatan. Ya, oke. Setiap kewajiban tentu harus ada sanksi. Ya. Kalau nggak bisa dipaksakan kewajiban tersebut. Betul. Tapi apakah sanksi itu juga termasuk pidana? Kembali lagi kepada sifat dan karakteristik, maka pidana sebagai ultimum remedium. Di sini pemerintah menegaskan tidak akan dipenjara, tidak akan dikenakan sanksi pidana, tapi pada sanksi administrasi. Karena konteks sanksi administrasi inilah kemudian masing-masing daerah mengeluarkan peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota berupa denda administrasi. Baik, tapi tentu saja peraturan daerah ini di bawah undang-undang. Betul. Cuma kembali lagi, mengapa pengejawantahan dari kebijakan pemerintah ini diserahkan kepada daerah? Karena situasi tingkat penularan COVID-19 di masing-masing daerah itu berbeda. Sama saja ketika kita berbicara soal penerapan PSBB, kan antara satu daerah dengan daerah lain berbeda. Nah, ini sama halnya. Jadi di sini kewajiban vaksin dalam konteks pandemi ini akan diserahkan bukan diserahkan, tapi sudah diserahkan kepada daerah, sehingga mereka membuat aturan sendiri-sendiri. Maka pertanyaan lebih lanjut, kalau sekarang ada pelanggaran, maka yang diterapkan yang mana? Yang diterapkan adalah peraturan daerah itu. Perdanya. Ya. Baik, sekarang dengan intro saya tadi, bahwa dari polling yang kami lakukan, ternyata 50% masyarakat itu, ya jawabannya memang pilihan kami kasih belum siap. Kalau kita bilang satu lagi tidak siap, nanti saya takutnya bilang tidak. Jadi maksud saya, apa jalan sebagai wamen, wakil menteri, apa yang sebetulnya sebaiknya dilakukan pemerintah kalau nanti ternyata memang publik banyak yang menolak, mudah-mudahan nggak sampai 50% lah. Mudah-mudahan lebih sedikit dari itu kalau kita lebih lebih gencar mengedukasi publik. Ya. Dua hal saja, Bang Karni. Yang pertama sudah Bang Karni sebutkan, edukasi. Dan yang kedua adalah sosialisasi. Saya kira ini kunci. Jadi edukasi dan sosialisasi itu kalau gencar dilakukan dengan secara persuasif kepada masyarakat, berbicara dari hati ke hati, saya hakul yakin mereka akan mau menerima vaksin dari segi kesadaran mereka itu sendiri ya. Karena itu saya kira ketika kita berbicara mengenai kewajiban vaksin dan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi, saya kira tidak hanya tugas dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkominfo semata,
tapi juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama untuk bagaimana mempersuasi masyarakat supaya timbul kesadaran bahwa vaksin itu penting. Baik, Profesor Edi, terima kasih banyak. Kita udah mendapatkan klarifikasi ataupun konfirmasi terhadap berbagai reaksi terhadap Ya, pernyataan yang katanya muncul di media dari Profesor. Dan sekarang kita udah dapat jawaban yang sesungguhnya. Dan akhirnya saya ucapkan selamat malam. Kita ketemu di Karni Ilyas Club yang akan datang.